Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia. Dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas jejak global power penguasa dunia dari abad ke abad. Ada kekuasaan, ada kehancuran. Saya ingin bercerita hasil analisis saya, jadi bukan sekedar cerita ya. Ini hasil analisis, hasil penelitian berbasis historical scientific background, dan ternyata banyak saya temukan beberapa global power yang dari abad ke abad silih berganti menguasai dunia. Dari yang paling terkenal dan Anda paling pasti kenal ya, kekuasaan Fir'aun di negara Mesir. Saya akan sampaikan dengan fakta-fakta yang mungkin berlawanan atau jarang diketahui selama ini oleh kebanyakan orang. Apakah Fir'aun menguasai hanya wilayah Mesir atau lebih dari Mesir? Secara historis, Fir'aun Mesir dikenal sebagai penguasa lembah Sungai Nil, di mana negara Mesir kita ketahui berada. Tetapi jika kita meneliti dan menganalisis lebih dalam, ada banyak bukti bahwa secara empirical base, mereka mungkin memiliki kendali lebih luas, bahkan mungkin pengaruh mereka sampai ke global. Ekspansi wilayah Mesir terjadi pada dinasti Fir'aun ke-18 dan ke-19, 1550 sampai 1189 sebelum Masehi. Artinya kalau dihitung dari sekarang itu 3550-an tahun. Fir'aun pada masa itu, Tutmose III, Ramses II, dan Seti I memperluas kekuasaan mereka hingga ke Palestina. Palestina itu bukan Palestina sekarang, Palestina yang lebih luas. Kemudian sampai ke Syria dan sebagian Anatolia, Asia Kecil, yang sekarang masuk wilayah Turki. Mesir juga menjadikan Nubia atau Sudan sekarang dan Libya dalam pengaruh kekuasaannya. Kemudian hubungannya dengan bangsa lain tertulis dalam tablet Amarna, semacam prasasti begitu ya, yang ditulis di abad ke-14 sebelum Masehi. Menunjukkan bahwa penguasa Mesir melakukan surat menyurat antara Fir'aun dan penguasa Babilonia, Asyur, dan Het. Itu peradaban-peradaban dan negara-negara yang sekarang sudah tidak ada. Dan di sini menunjukkan pada tablet ini, Mesir memiliki pengaruh diplomatik dan ekonomi yang seluas itu. Lalu, jejak Mesir di luar Afrika, Mesir dan Atlantis. Beberapa teori menyebutkan bahwa Mesir adalah penerus peradaban lebih tua, seperti Atlantis. Atlantis, dalam teori saya, termasuk di dalam peradaban Adam 3.0, Adam 3.0. Plato 2500 tahun yang lalu, di dalam bukunya, Timaeus dan Critias menyebutkan Atlantis berada di luar pilar Hercules. Pilar Hercules itu dipahami sebagai Selat Gibraltar, tapi saya sendiri punya sebuah teori di mana sesungguhnya Atlantis berada dan pada kapan Atlantis itu berada. Dan ternyata Plato pun juga sampaikan bahwa Atlantis ini memiliki hubungan dengan Mesir. Sekarang hubungan Mesir dengan benua yang jauh sekali, yaitu Amerika.
tepatnya di Amerika Selatan, di mana pada waktu itu Amerika Selatan itu adalah peradaban yang sangat tinggi. Di sana ditemukan di Mesir ada mumi-mumi Mesir bersama di dalam sarkofagusnya, di dalam makamnya itu ditemukan nikotin dan kokain yang hanya ditemukan di Amerika Selatan. Dan ada kemiripan antara piramida Mesir dan struktur suku Maya dan Aztec di Amerika Selatan. Ini bisa menunjukkan adanya jalur perdagangan global kuno. Kemudian, beberapa artefak dan catatan hieroglif menyebut ada kapal besar yang dapat berlayar jauh, bahkan mungkin keluar Laut Mediterania. Apakah Mesir sudah memiliki teknologi navigasi laut? Jika Mesir memiliki navigasi canggih, mereka bisa menguasai rute-rute perdagangan global yang jauh lebih luas. Jika kita melihat peninggalan mereka, ada bukti sangat kuat bahwa Firaun Mesir memiliki teknologi yang sangat maju, bahkan mungkin melampaui zaman mereka. Piramida dan teknologi bangunan super presisi. Piramida Giza yang di sana di Mesir ya, salah satu piramida yang ada di Mesir, sampai dengan hari ini masih bikin bingung para ilmuwan modern. Karena blok batu yang dipasang di piramida Giza seberat antara 2 sampai 80 ton bisa dipasang dengan presisi hingga mikromililiter. Kemudian material batu granit yang dipasang berasal dari daerah Aswan, 800 km jauhnya. Dan itu jauh sekali kan jaraknya membawa batu-batu besar, batu-batu raksasa seberat 2 ton sampai 80 ton. Dari Aswan yang jaraknya itu 800 km. Bisa kebayang nggak? Ada teknologi yang sangat hebat. Ada teknologi yang sangat canggih yang pada waktu itu 3.550 tahun yang lalu sudah dimiliki oleh Mesir. Kemudian mereka bisa membuat struktur bangunan-bangunan piramida yang tahan gempa. Kemudian ada keselarasan astronomis yang luar biasa. Dan metode konstruksi misterius yang ada dipasang digunakan untuk membangun piramida. Mereka menggunakan teknologi anti gravitasi atau mereka bisa jadi menggunakan resonansi frekuensi untuk membantu mereka mengangkat batu-batu besar itu. Ada teori juga yang mengatakan bahwa piramida menggunakan getaran suara atau elektromagnetisme untuk memindahkan batu. Seandainya itu betul, bukannya itu sebuah teknologi canggih yang bahkan sampai dengan hari ini pun belum bisa dijalankan oleh manusia. Kemudian, mengenai teknologi listrik dan energi lainnya, ditemukanlah baterai Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa bangsa kuno bisa membuat sumber listrik. Kemudian pada relief Dendera ada dilukiskan objek mirip lampu bohlam modern. Pertanyaannya, apakah Mesir menggunakan teknologi listrik atau energi plasma untuk penerangan di dalam piramida? Kemudian dalam hal ilmu kedokteran, ilmu medis, dan ilmu biologi. Mumi Mesir diawetkan dengan bahan kimia yang masih sulit direplikasi dengan sempurna sampai hari ini. Kemudian pada mumi-mumi juga ditemukan ada teknik bedah otak dan prostetik. Dan ternyata itu sudah terjadi pada zaman Fir'aun Mesir. Kemudian pada DNA Fir'aun Akhenaten dan Tutankhamun menunjukkan adanya anomali genetik. Di sini terjadi sebuah pertanyaan. Apakah mereka melakukan rekayasa genetik atau bioengineering? Kemudian, dalam hal ilmu astronomi dan matematika, piramida Giza sejaran dengan Orion Belt dan memiliki rasio yang sama dengan kecepatan cahaya. Dalam hal matematika canggih,
Mereka 3.550 tahun yang lalu sudah menggunakan bilangan emas dan rasio phi sebelum dipostulasikan dalam matematika modern oleh Pythagoras. Jadi, Mesir Fir'aun sudah memiliki peradaban tingkat tinggi. Fir'aun tidak hanya menguasai Mesir, tetapi juga memiliki pengaruh global, mungkin melalui jalur perdagangan kuno yang lebih luas daripada yang kita duga. Teknologi Mesir menunjukkan kecanggihan luar biasa, dari konstruksi presisi, kemudian penggunaan teknologi listrik, hingga ilmu kedokteran yang canggih dan ilmu astronomi. Ada kemungkinan bahwa mereka sesungguhnya adalah peradaban penerus dari peradaban sebelumnya yang lebih maju dan yang sudah hilang, atau peradaban Adam 3.0 yang sudah hilang. Artinya mereka ini adalah bangsa penerus dari peradaban yang sudah hilang. Jadi apakah Fir'aun ini hanya penguasa Mesir? Atau bisa jadi mereka penguasa dunia kuno yang sesungguhnya dengan teknologi yang belum sepenuhnya kita pahami. Sehingga mungkin saja mereka ini global power, elit global pada masanya. Dan apa yang terjadi? Ada masa mereka sangat berkuasa, ada masa mereka hancur, termasuk segala teknologi canggih mereka terkubur di bawah pasir, terbang bersama debu. Tinggal patung Sphinx dan piramida-piramida raksasa sebagai tanda bahwa ada kekuatan superpower yang pernah menguasai dunia. Kemudian ada kaum Ad. Kaum Ad ini memiliki peradaban super yang lenyap di pasir. Dalam sumber-sumber Islam, ya, Al-Quran menyebut secara spesifik kaum Ad sebagai bangsa yang sangat kuat, memiliki fisik raksasa, dan membangun peradaban megah. Tertulis dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun kota-kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Berikutnya lagi dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 69 menceritakan juga tentang kaum Ad. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia melebihkan kekuatan tubuh dan posturmu. Dari ayat-ayat ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Pertama, kaum Ad memiliki arsitektur canggih, terutama di kota legendaris Iram, Zat al-Imad, yang memiliki pilar-pilar yang sangat tinggi. Kedua, mereka unggul dalam konstruksi berbasis batu dan logam, yang mungkin mirip dengan teknik megalitik atau bahkan lebih maju. Ketiga, postur tubuh mereka lebih besar dan kuat, yang mungkin menunjang kemampuan teknik mereka. Beberapa dugaan teknologi kaum Ad dan teknologi bangunan raksasa yang mereka buat. Kota Iram, Zat al-Imad, disebut memiliki bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi, mungkin seperti Göbekli Tepe di Turki atau bahkan lebih maju. Bisa jadi mereka mengembangkan teknik pemotongan batu presisi seperti yang ditemukan di Puma Punku atau Baalbek. Dari sisi jejak terjadinya rekayasa iklim dan air. Sebagai bangsa yang berkembang di Jazirah Arab, mereka mungkin memiliki sistem irigasi dan pengelolaan air yang maju untuk menopang kota besar di tengah gurun. Temuan tentang kaum Ad yang menggunakan atau mungkin menciptakan material super kuat dan teknologi metalurgi. Ini juga disebut dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 8. Kaum Ad disebut mereka sebagai kaum yang belum ada tandingannya di dunia. Bisa jadi mereka memiliki teknologi pemrosesan logam yang luar biasa.
Jika mereka mampu membangun struktur raksasa dengan akurasi tinggi, bisa jadi mereka memahami konsep energi atau bahkan medan elektromagnetik yang membantu memindahkan blok-blok besar seperti peradaban kuno lainnya. Bagaimana cerita kehancuran kaum Ad? Dituliskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Kaum Ad dihancurkan oleh angin topan yang sangat dahsyat yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Bisa jadi ini adalah fenomena hurricane yang sangat kuat atau bahkan serangan senjata berteknologi tinggi dari langit. Kaum yang berikutnya adalah kaum Samud. Kaum Samud ini, jejak sejarah menunjukkan mereka adalah ahli rekayasa batu dan kota bawah tanah. Ditemukan pada manuskrip-manuskrip sumber-sumber Islam dan ilmu teknologi. Kaum Samud dikenal sebagai pembangun kota dan teknik pahat batu yang sangat maju. Dan disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 149. Dan kamu memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Dan pada Quran surat Hud ayat 61 disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh, Nabi Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya." Dari ayat-ayat ini ada beberapa kesimpulan. Satu, kaum Samud memiliki teknologi pahat dan arsitektur batu yang luar biasa. Kedua, mereka mungkin memiliki sistem kota bawah tanah atau gua-gua buatan yang canggih. Ketiga, mereka hidup di daerah yang subur, tetapi akhirnya berubah menjadi gersang. Dugaan penggunaan teknologi-teknologi pada kaum Samud. Pertama adalah teknik pahat batu presisi. Kaum ini dapat menggali dan memahat gunung untuk membangun rumah-rumah. Ini mirip dengan peradaban di Petra, Jordania, Derinkuyu di Turki, dan Kapadokia. Kemudian mereka juga diduga bisa memiliki teknologi pembangunan kota bawah tanah dan sistem pendingin alami. Jika mereka memiliki kota yang terbuat dari batu di dalam gunung, ini bisa menjadi sistem pengaturan suhu alami seperti yang ditemukan di kota-kota bawah tanah di Turki. Diduga juga bahwa mereka memiliki teknologi pertanian dan pengelolaan air. Awalnya mereka tinggal di daerah yang subur, tetapi setelah dihancurkan, wilayah ini menjadi tandus. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki sistem pengelolaan air yang sangat baik, mungkin mirip dengan Khanat Persia atau sistem irigasi bawah tanah. Diduga lagi, kaum Samud ini bisa melakukan pembangunan infrastruktur dengan material bangunan super tahan lama. Jika kita melihat struktur di Madain Saleh, Arab Saudi, kita bisa melihat bahwa ukiran dan pahatan mereka masih bertahan ribuan tahun tanpa rusak sampai dengan hari ini. Ini menunjukkan kemungkinan penggunaan teknologi penguatan batu atau material bangunan yang luar biasa. Kehancuran kaum Samud pada suatu ketika pun terjadi. Kaum Samud dihancurkan oleh suara yang menggelegar. Disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 67. Suara menggelegar mampu menghancurkan negara Samud. Gelombang suara berfrekuensi tinggi seperti senjata sonikkah? Atau gempa bumi sangat kuatkah? Atau ledakan dahsyat mungkin meteor atau teknologi tertentukah? Simpulannya, apakah kaum Ad dan kaum Samud memiliki peradaban berteknologi tinggi? Jika melihat jejak yang ada, kemungkinan besar kaum Ad adalah ahli rekayasa sipil, material, dan energi. Sedang kaum Samud adalah ahli teknologi batu, kota bawah tanah, dan arsitektur alami.
Artinya jelas bahwa mereka bukan sekadar peradaban primitif, tetapi mereka memiliki teknologi yang mungkin lebih maju dari yang kita bayangkan. Kemungkinan besar mereka adalah bagian dari siklus peradaban maju sebelum peradaban kita sekarang, yang mana mereka mengalami kehancuran dan hanya menyisakan sedikit jejak. Jadi, bisa jadi Ad dan Samud ini adalah peradaban Adam 3.0 yang memiliki teknologi yang luar biasa, tetapi karena kesombongan mereka, mereka dihancurkan oleh Allah. Mereka akhirnya mengalami kehancuran karena menolak nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Hal ini relevan dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana sebagian besar inovasi digunakan untuk kepentingan segelintir pihak, sementara aspek spiritual dan keseimbangan moral seringkali diabaikan. Berikutnya, bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa Israel suatu ketika dulu? Apakah mereka bangsa besar dengan penguasaan dunia? Jadi, sejarah bangsa Israel ini sangat kompleks. Mulai dari zaman Nabi Yakub, Israel, Eksodus dari Mesir, hingga kejayaan di bawah Raja Daud dan Sulaiman. Namun, apakah mereka pernah menjadi bangsa superpower yang menguasai dunia? Mari kita lihat. Kerajaan Israel di bawah Daud dan Sulaiman, Raja Daud dan Raja Sulaiman, yang juga berkelar sebagai nabi. Ini adalah puncak kejayaan. Kitab suci Al-Quran dan Perjanjian Lama mengabarkan bahwa masa Raja Daud dan Sulaiman adalah era keemasan kerajaan Israel. Nabi Daud, Raja Daud, adalah seorang nabi dan raja yang mengalahkan Jalut atau Goliath dan menyatukan suku-suku Israel, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan pusat peradaban, membangun kekuatan militer yang kuat dan mengalahkan bangsa-bangsa tetangga seperti Filistin, Moab, dan Edom. Artinya di sini kita melihat bahwa kerajaan Israel di masa lalu ini didirikan dan dikelola oleh Raja Daud atau Nabi Daud. Ya. Kemudian Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman disebut sebagai raja dengan kekayaan yang luar biasa dan memiliki kendali atas jin dan angin. Begitu saktinya ya. Dan tertulis secara definitif dalam Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Dia membangun Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman dengan bantuan jin dan teknologi misterius. Dia juga menguasai perdagangan internasional dengan kapal-kapalnya yang disebut kapal Tarsis, yang mungkin berlayar hingga India dan Afrika. Dia berinteraksi dengan Ratu Saba atau Sheba, yang menunjukkan bahwa Israel memiliki hubungan diplomatik global. Dari sini, Israel tampaknya mencapai kejayaan besar di bawah Sulaiman, tetapi tidak sampai menguasai dunia dalam arti menjadi imperium global seperti halnya Romawi atau Persia. Pengaruh Israel di dunia kuno seberapa besar ya? Meskipun Israel memiliki kejayaan lokal di Timur Tengah, ada beberapa indikasi bahwa pengaruh mereka bisa lebih luas. Ada jejak Israel di Mesir, juga di Babilonia. Jadi sebelum zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu menjadi raja dari bangsa Israel pernah diperbudak di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Setelah kerajaan mereka runtuh, kemudian sisa-sisa dari mereka dibuang ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar II. Ini menunjukkan bahwa mereka berada di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, tetapi bukan sebagai penguasa utama. Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, diyakini memiliki pengetahuan rahasia yang sangat maju, terutama dalam arsitektur, astronomi, dan metalurgi. Hubungannya dengan jin, bangsa jin, tertulis dalam Quran Surat Saba ayat 12 hingga 14. Di sini terlihat mereka menggunakan penggunaan teknologi atau energi yang belum kita pahami. Sekarang
Apakah ada global power di masa lalu yang memiliki koneksi dengan peradaban lain di belahan dunia yang lain? Kitab Raja-Raja menyebut bahwa Israel berdagang dengan Ofir, tempat yang diyakini kaya dengan emas. Mungkinkah ini India, Afrika, atau Amerika Selatan? Yang jelas ini menunjukkan bahwa mereka memiliki jalur perdagangan global. Tetapi bisa jadi mereka bukan penguasa dunia. Kapan kehancuran Israel dan bangsa Yahudi dalam diaspora? Setelah era Nabi Sulaiman, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan Israel, dua kerajaan Yehuda, dan akhirnya pun juga dihancurkan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur. Di tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babilonia dan penduduknya semuanya dibuang. Nggak tahu nih dibuang kemana. Pada tahun 70 Masehi, sudah abad Masehi ya, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi, pagan, dan orang Yahudi mengalami diaspora global. Orang Yahudi tersebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyelamatkan diri. Sejak saat itu, bangsa Yahudi tidak lagi memiliki negara sendiri, hingga berdirinya Israel modern pada tahun 1948. Bayangkan ya, jejak terakhir sejarah 586 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Israel dihancurkan. Jadi sejak saat itu bangsa Yahudi tidak memiliki negara sendiri hingga dibentuk pada tahun 1948. Jadi Israel modern ini lahirnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah ratusan tahun mereka tidak memiliki negara sendiri. Apakah Israel menguasai dunia di era modern sekarang? Meskipun Israel kuno tidak memiliki dan menjadi kekuatan global seperti halnya Mesir atau Romawi, banyak yang berpendapat bahwa pengaruh Yahudi di dunia modern saat ini sangat besar, terutama melalui keuangan dan perbankan. Banyak tokoh Yahudi mendominasi Wall Street, Federal Reserve, dan bank-bank besar dunia. Keluarga Rothschild dan Goldman Sachs sering dikaitkan dengan pengaruh keuangan global yang mereka kuasai. Pengaruh media dan hiburan, penguasaan terhadap media dan hiburan. Perusahaan media raksasa seperti Disney, CNN, dan Hollywood dikuasai oleh tokoh-tokoh Yahudi. Dalam hal penguasaan politik dan teknologi, Israel memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya. Teknologi Israel sangat maju, terutama dalam bidang militer, AI, dan cyber security. Kesimpulannya, apakah Israel pernah menjadi penguasa dunia di masa lampau? Dan apakah Israel saat ini menjadi penguasa dunia di balik bayang-bayang pada masa modern ini? Di zaman kuno, Israel pernah berjaya di era Raja Daud dan Raja Sulaiman. Tetapi mereka tidak menjadi kekaisaran global seperti Romawi atau Persia. Setelah kehancuran mereka, bangsa Yahudi mengalami diaspora, bertebaran di seluruh penjuru bumi. Dan mereka tidak memiliki negara selama ribuan tahun. Di era modern, meskipun Israel bukan negara adidaya secara militer, tetapi pengaruh bangsa Yahudi di seluruh dunia sangat besar. Mereka menguasai ekonomi, media, teknologi global, kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Jadi bisa dikatakan bahwa Israel tidak pernah menjadi penguasa dunia dalam arti tradisional, tetapi bangsa Yahudi memiliki pengaruh global yang signifikan, terutama saat ini di era modern. Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi dengan cerdas. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang bertambah cerdas dan bertambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.